Sembahyangan bacang tuh ini loh ya. Oh jadi kita sembahyangannya kayak gini. Punya bacang lah. Singkat ceritanya, jam 10 malam nyonyaku dilarikan ke UGD. Oh. Nah, aku pulang duluan ya teman-teman. Jadi nyonyaku makan hotpot di luar. Karena makan hotpot menurut aku biasa. Aku sebenarnya diajak nyonya, tapi aku mending memilih beli tahu busuk ya. Terus aku sekalian mampir pasar malam, aku beli tripod teman-teman. Aku menghabiskan tripod tipe ini tuh 5208 itu kisaran mungkin ke 9 kali ini wisan. Bagian odotan itu yang gampang patah. Kan ini enak dipakai, nyaman dibawa kemana-mana. Tapi minusnya ini tuh ringkih teman-teman. Mungkin tergantung tangan manusia ya. Mungkin tanganku ini tangan-tangan sing rodok-rodok. Gimana ya? Gampang merusak gitu loh tanganku ini. Paling loh ya. Ini kan mau ke Taichung ya teman-teman. Itu kan wis rusak. Jadi dinggung kok masa rusak. Ini. Dia bisa dipanjangin kayak gini. Jadi aku setiap ngeplok di rumah itu pakainya ini teman-teman. Tapi kalau untuk jalan kemana-mana pakai yang kecil. Nah kayak gini. Dia tuh yang ringkih banget itu di bagian sini teman-teman. Jadi di sininya tuh gampang banget patah di tengah-tengah sininya. Nah, seperti itu. 5208 harganya 650 NT ya, Yunteng. Minusnya itu di bagian sini loh teman-teman. Ini kalau dia patah, itu wis gak iso ngunci, jadi dia selalu gejlek ke bawah. Sebelah sini tuh yang paling minus banget. Gampang rusak. Nah. Aku biasanya ini aku nggak pakai, aku pakai yang satunya yang tipis itu. Aku tadi belanja di Kosmed ya. Prok. Di apa saja. Beli sabun cuci muka 2. Beli sabun mandi cair 1. Beli shampoo-nya 2. Nah, jadi total semuanya 760 NT ya di Kosmed. Nah, kalau sampo itu biasanya aku selalu pakai Dove ya teman-teman. Tapi beda warna, beda varian naik biasanya. Tapi kalau untuk sabun mandi aku tuh ganti-ganti, kadang ya Lux, kadang Biore, kadang macam-macam seadane. Ini sabun cuci muka, ini aku mau nyobain ini. Yuk sabun mandi sama sabun mandi, shampoo, sabun cuci muka itu siapa yang beliin? Kita kerja ikut orang itu tergantung bejo-bejan ya teman-teman. Kalau saya dari Softex, sabun cuci muka, sabun mandi, shampoo itu semuanya beli sendiri teman-teman. Kerja dulu di Indonesia pun juga apa-apa ya beli sendiri ya sama Ai lah teman-teman. Tapi toh beli kayak gini tuh nggak setiap hari. Kayak sabun ini bisa sampai 2-3 bulan. Sampo 1 botol ini juga bisa sampai 2-3 bulan. Ya sehabisnya lah. Aku kalau tiap hari keramas, tapi kan rambutnya ibaratnya pendek, jadi ya hemat. 150 NT itu kisaran 325.000 rupiah ini tripod. Tapi yo gak popo, soalnya ini tripod yang menurut aku nyaman banget, tapi ringkih ya. Dia gampang patah, mungkin karena aku belinya KW atau apa, aku yang nggak tahu. Tadi juga membeli tahu bosok ya teman-teman. Tahu busuk adalah Jotofu atau tahu busuk. Harganya 80 NT, 40.000 rupiah. Yes. Oke. Ini namanya acar gubis, terus ini ada sambal cabe, acar gubisnya mengandung wortel. Ini tahunya ada 4 ya. Harganya 40.000 rupiah, seperti ini. Ini setiap tahunya ini di atasnya ini ada bawang putih ya teman-teman. Bagi yang penasaran dengan rasa dari tahu busuk itu seperti apa, kenapa kok tahu kok busuk kok dijual, kenapa kayak gitu. Ibaratnya ya teman-teman, sambal terasi itu kan juga busuk ya teman-teman. Orang Indonesia kan juga suka, ibaratnya kayak gitu. Tahu busuk itu ada 2 varian. Ada tahu busuk dalam bentuk kuah kayak di
dibacem kuah, diungkep, ada kuahnya gitu, ada tahu busuk yang digoreng punya. Kalau dimasak kuah itu aku bener-bener gak doyan teman-teman, bosok ambune. Tapi meme itu sewenang, aku nyerah gak mau. Tapi kalau tahu busuk yang digoreng dikasih acar kayak gini aku doyan. Sebenarnya kalau makan tahu busuk itu yang paling bener itu habis digoreng panas-panas kita harus segera makan kayak gitu seharusnya. Bismillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu busuk pasar malam sama tahu busuk yang ada di Taichung enak mana? Enak yang di sini, yang di pasar malam teman-teman. Kalau di Taichung itu dia lebih murah, acarnya banyak, ada tambahan timun. Terus tahunya enakan ini, tapi kalau di Taichung itu kayak ada aftertaste-nya itu kayak pahit-pahit gitu loh. Tapi enak. Dalamnya berongga-rongga. Apakah baunya busuk banget? Enggak teman-teman. Tahunya dalamnya itu berongga-rongga, luarnya digoreng garing. Acar gubisnya ini rasanya enak. Kita coba ya. Dia mak krenyus. Terus dia itu rasanya kita dikasih sambal. Jadi kita nanti boleh bilang mau yang pedas atau yang sedikit pedas atau mau yang pedas banget. Belah sini. Pedas karena kena sambal, manis, gurih, asam. Acaranya ada asam-asamnya. Acar gubis. Makan tahu busuk kalau nggak pakai sendok, pakai tangan boleh ya? Boleh. Di sini ada telur dadar. Kita itu harusnya minta dipotong ya, karena dia tuh kalau wis dingin dia alot kulitnya. Kayak gini ya. Rasa tahunya ini sebenarnya tuh tawar teman-teman. Dia nggak yang digaremin dulu baru digoreng, itu enggak. Tapi dia tuh ada otentik rasa-rasa kayak bau-bau gitu loh. Jadi rasanya itu dikucurin sama kecap asin ini. Tapi kecap asin setiap warung tahu busuk itu nggak sama. Tahunya dalamnya berongga-rongga seperti ini loh. Ada rongga-rongganya. Ini juga sama. Dia berair ya karena dikucurin kecap asin.水也袂使，我毋就药仔免食。啊，就叫你食较少诶，免讲你。 Ya, pulang nganterin nyonya dari rumah sakit. Nyonya aku tidur sana, aku mau ganti baju dulu. Oh, Cece ya sao? Kan Jian Bu Ce, naga. Oh. Kita sembahyangannya kayak gini ya. Ini no rebuno ini. Dan sembahyangan bacang tuh ini loh ya. Bacangnya sandunyo. Dong Pang Mang. 对，够了啦，不用太够多了够。那个一下就烧完了，现在比较没有那么多。 Tuh. Sembahyangan. Nah, ini sembahyangan yang dapur ya. Ngambil sedikit-sedikit buat dapur.
seperti ini. Ada buah, ada juga bakcang, sedikit-sedikit sayuran kayak gini. Ini rebus itu ya. Daun apa ki jenenge? Daun serai. Sembayangan ya, kertasnya bawa naik ke atas.明天下午较爽快就来去。我会跟你讲啦，对。安喏，好，我们不骑太重，对不对？不骑。怎么去？ Ini anak cucunya semua di sini. Aku waktu ini mau makan. Wah, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jadi kemarin nyonyaku tuh nggak apa-apa. Singkat ceritanya, jam 10 malam nyonyaku dilarikan ke UGD gara-gara makan bakcang. Anak-anaknya di sini aku belum bisa cerita. Aku mau makan ya. Sedari pagi aku tuh, nyonyaku pulang dari UGD kisaran jam 3. Terus aku tidur sama nyonya itu sekitaran setengah 4. Pagi itu bangun masak untuk sembayangan. Ini aku mau makan. Makanku siang ini ya. Ono macam-macam. Nah, waktunya aku makan. Nyonya aku tidur ya. Tak mangan sih lu ya.这么晚才吃饭，这个有吃了，那你晚上吃得下吗？就是这样。哦，好，这样子看起来很好吃哎，然后配这个辣椒不会非常辣哦。谢谢。哇，你好厉害哦！这可以给我一根吗？可以，是干干好辣的。我要回去加酱油的。这个印尼的辣椒，那你在哪里买的？印尼店，印尼的品种啦。哦，好，回去加酱油看一看。有辣啦姐。Sekarang itu jam 2.15. Kemarin pagi itu kan persiapan sembayangan ya teman-teman. Hari ini sembayangan bakcang. Nyonya aku pagi hari pergi ke pasar. Pulang dari pasar nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Sampai siang masak persiapan untuk sembayangan hari ini yang dimasak kemarin. Terus nyonya aku nggak ada masalah apa-apa, nulis nomor. Sampai siang tuh nggak apa-apa, nggak ada masalah. Terus habis itu nyonyaku ngasih cumi ke Ibu Heni. Ibu Heni ngasih nyonyaku bakcang 6 kalau nggak salah, baru bikin malamnya. Karena beliau dikasih cumi sama nyonya, jadi beliau balesnya ganti dikasih bakcang. Sama nyonyaku dimakan. Itu bakcang pakai beras yang bagus gitu loh. Dia dikasih ketan hitam apa, beras kecampuran apa gitu. Bagus lah intinya lah. Bikin sendiri fresh. Karena Ibu Heni itu jadi nyonyaku sama Ibu Heni itu menikahi kakak adik kandung, jadi mereka itu besannya sama gitu loh, mertuanya itu sama. Jadi kakak adik laki-laki, nyonyaku menikahi adiknya, Ibu Heni menikahi kakaknya. Terus dimakan sama nyonya siang-siang itu kisaran jam 12-an, jam 1 nggak apa-apa, jam 2 nggak apa-apa, setengah 4-an kita pergi ke Beyond Plaza. Di Beyond Plaza nyonyaku beli ini masakan nasi ini punya Ibu Heni Soji Rusi, harganya hampir 20 ribuan. Setelah itu nyonya aku minum kopi ya. Aku pamit ke bawah lihat Uniqlo sama lihat Muji diskonan. Terus habis itu aku
kayak setengah jaman aku naik lagi ke atas, nyonya aku kumpul sama teman-teman nih. Terus aku pamit sama nyonya aku mau makan hotpot nanti malam. Aku sebenarnya mau diajak, tapi aku milih mau beli tahu busuk aja. Akhirnya aku beli, soalnya aku mau sekalian beli sampo, beli sabun, beli cuci muka, semua habis teman-teman. Kebetulan ada waktu itu aku mau beli karena kita rencana mau ke Taichung. Aku beli tripod juga karena tripodku patah. Sore itu pulang jam biru aku lupa, pulang belanja di kosmed, belanja ini apa segala macam, pulang harus dapat barangnya semua. Nyonya aku pulang jam 7 kalau nggak salah, jam 7-an. Nggak ada masalah apa-apa, jam 7, 8, 9, 10 nggak ada masalah apa-apa, nulis nomor terus, nulis nomor. Beliau makan hotpot, katanya nggak enak, hotpotnya nggak sesuai selera, nyonya aku makannya cuma kubis gitu. Jam 10 kurang 10 menitan, malam-malam, beliau ke kamar mandi, tiba-tiba perutnya sakit banget. Beliau mohon maaf, mau BAB nggak keluar, BAB itu nggak keluar. Teriak, katanya sakit banget, kayak kram, asam lambung teman-teman, asam lambung, makan bacang. Padahal siang aku tak bilangin, padahal pas aku potong rambut itu ya teman-teman, tak bilangin, potong rambut itu nyonyaku asam lambungnya udah nggak enak, karena sekarang kan bacang banyak banget di mana-mana, salon juga banyak. Terus ibu ini kan bikin dibagi-bagi, nyonyaku nggak boleh makan ketan terlalu banyak. Nah, nyonyaku itu apes banget, jam 10 kurang 10 tuh sakit banget, BAB apa yang ditambahin air apa disogok itu nggak keluar. Terus kita ke rumah sakit aja, mumpung ini masih jam 10 kan masih sore lah ibaratnya, belum tengah malam. Terus telepon sama menantunya, kebetulan menantunya pulang kampung ke rumah ibunya karena hari bacang, sembayangan bacang. Telepon Cece akhirnya nyuruh anaknya laki-laki ini, Cece sama anaknya laki-laki kesini jemput nyonya jam 10-an. Jam 10 kita ke rumah sakit itu delalah kita antrian di belakang teman-teman. Ini aku di rumah sakit Cardinal Tian Hospital yang biasanya aku beli warung makan nasi Mbak Susi, itu depannya itu kan UGD teman-teman. Di situ sampai malam buka 24 jam. Kita nyampe situ kayak jam 10 lebih, antrinya tuh lama banget. Sampai setengah 12 itu kita belum dipanggil. Mungkin sampai jam 12-an kita baru ditangani dokter. Di ibaratnya itu nyonya bilang ini kalau mati itu cepet mati. Nah, nyonya bilang kayak gitu. Soalnya nggak tahan. Rasanya di sini tuh besesek, perut rasanya kembung, watos, gede gitu. Terus nggak bisa pup, ya mohon maaf ya nggak bisa kentut, ibaratnya pipis juga nggak bisa. Dokter wis menghimbau jangan minum air putih, nggak boleh minum dulu, garing tenggorokan. Jadi selama dari jam kita nyampe sana jam 10, 11, 12 itu memperjuangkan gimana caranya nyonyaku supaya BAB, dipijetin, dikerii, dielus-elus kayak orang mau melahirkan gitu loh teman. Polah gak karu-karuan. Terus pokoknya gak mandek tangan ini sampai lemes teman-teman. Dikoroi aku sama anaknya perempuan. Terus pokoknya gak karu-karuan, dipijeti, dikon ngadeg, dingenekno, dingkek-ngkek, terus pokoknya gak karu-karuan. Nyonya nangis meraung-raung. Ini tumben banget, nyonya aku mau bener-bener kesakitan. Sekitaran jam 12-an kita ditangani dokter, di ronsen, ternyata perutnya itu kosong, makanan itu mampet di lambung, nggak bisa turun ke usus. Jadi lambungnya penuh sama makanan, ususnya kosong, katanya seperti itu dari dokternya. Terus akhirnya dikasihlah obat lambung, sama dikasihlah obat apa ya, cedung ya, obat penahan rasa sakit. Itu dikasih obat itu dari jam 12 di itu loh, infus teman-teman, dari jam 12 sampai jam 1 sampai setengah 2-an kalau nggak salah. Terus kata nyonya masih sakit banget, terus nyonya bilang jangan dikasih obat ibaratnya jangan dikasih obat generik, aku mau obat yang terbaik, pokoknya gimana caranya aku bisa sembuh kayak gitu. Kakekku nggak pernah ngomong kayak gitu. Soalnya ini di rumah sakit kecil ya teman-teman. Kalau dulu mendiang kakekku tuh di rumah sakit terbesar nomor 1 di Taiwan, itu rumah sakit nasional Taiwan University Hospital teman-teman. Itu rumah sakit yang keren banget, gede banget, nomor 1 di Taiwan. Kalau ini tuh rumah sakit sini aja, rumah sakit Kristen Cardinal Tian Hospital. Nah singkat cerita, setelah itu kita pulang itu kisaran jam 3-an kurang. Soalnya deket banget teman-teman rumah sakit sini sama Cardinal Tian Hospital. Jam 3 kurang kita pulang. Terus nyonyaku tak ganti baju semua daleman, cuci tangan, cuci kaki, dicuci muka, gosok gigi di sewokro telai. Bukannya aku kualat apa-apa ya, sebenarnya nyonyaku tuh lucu banget. Kok yo wong loro kok diguyu aku sebenarnya sayang banget teman-teman. Terus malam itu setengah 4-an itu aku kelar semuanya, aku tidur sama nyonyaku. Sejam 6-an atau setengah 6 ya, itu teriak. Mbak Yayu gitu nggak teriak?
katanya mau pipis. Aku kan kaget ya teman-teman, ibaratnya baru tidur ngek gini terus dipanggil kayak teriak gitu. Terus habis itu aku anterin ke kamar mandi, jadi beliau ke kamar mandi terus kita tidur lagi, pikiran mau sembahyangan nggak bisa turu, kepikiran oh ada ya gara-gara mau sembahyangan tuh nyonyaku memang biasanya seperti itu, nggak bisa tidur. Sekarang itu nyonyaku tidur sakit, miring sakit, terlentang sakit, jalan sakit, berdiri sakit. Memang penyakitnya nyonyaku tuh lambung, perut, kayak gitu. Terus pokoknya pencernaan lah nyonyaku tuh, sama diabetes, sama kausia itu darah tingginya normal ya, cuman sakitnya tuh biasanya berkutat di situ. Kalau mendiang kakek dulu tuh sakitnya infeksi saluran kencing lah, inilah itulah, banyak kan penyakitnya lebih parah. Ini ringan. Disclaimer ya teman-teman, pas aku ambil bacang dari Ibu Heni itu, aku pengennya bacang itu tak masukin freezer, jangan makan, nyonya ngeyel teman-teman, arep apa sih awak kui ngeyel. Terus akhirnya nyonya aku tetap makan, dimakan. Aku padahal wes bilang ya, hati-hati nyonya jangan makan, apalagi kemarin habis sakit lambungnya sakit tapi ngeyel, katanya ini bagus, ini apa segala macam. Pas perjalanan ke Beyond Plaza itu kan nggak apa-apa kan, setengah empatan kan dikasih 6 bacang, itu bacang yang katanya beras merah atau apa yang bagus, pokoknya apalah nggak tahu itu, katanya suruh masukin freezer. Nyonya mau makan pelan-pelan, nah akhirnya kejadian naas itu terjadi. Jadi kita ke Taichungnya dibatalkan ya, kita nggak jadi minggu ini ke Taichung karena nyonyaku sakit teman-teman. Minta doa nih ya teman-teman ya, yuk kok cengengesan nyonya nih sakit. Nyonyaku tuh ada lucu-lucunya, aku ya sedih teman-teman, aku mencintai nyonyaku ya sedih, tapi dipikir-pikir kayak guyono ngono teman-teman. Tenan kok. Ya muka cepat sembuh lah, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang nyonyaku istirahat karena wis kelar sembahyangan ya. Sembahyangan aku tadi pagi itu masak semuanya wis kelar semuanya. Hari ini masaknya sederhana banget. Terus kelar sembahyangan nyonya aku bubuk. Jadi tenang beliau. Kalau belum sembahyangan beliau nggak akan tenang. Tuh. Nah, makannya. Sama dokter dihimbau jangan terlalu banyak minum air putih, jangan terlalu banyak makan, mengistirahatkan usus sama lambungnya dulu. Di rumah sakit itu kan dibilangin anaknya, orang sakit lambung kok makan bacang gitu, hati-hati orang tua. Di rumah sakit itu ada kakek-kakek juga sama kayak nyonya teman-teman, gara-gara makan bacang terus akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Jadi bukan cuma nyonya aku, ada 2 orang, nyonya sama kakek-kakek di rumah sakit. Terus nyonya aku kan gara-gara diomongin anaknya gitu ya, bilangnya gara-gara ya yuk masak kebanyakan, tak diemin, merembet teman-teman. Terus aku tak bilangin ya sekalian di depannya anaknya perempuan, ya maaf ini ya, ini ibunya Cece ini nggak bisa dibilangin, beli sayur ugal-ugalan banyak banget, kulkas sampai penuh, giliran masak nggak boleh banyak-banyak, katanya itu sakit perut gara-gara aku masak kebanyakan. Kalau misalkan ibu Cece beli sayur nggak kebanyakan, nggak akan mungkin aku masak sayur banyak-banyak gitu. Ini adalah cencunaica. Aku dibeliin sama Cece, anaknya perempuan, karena hari ini habis sembayangan ya. Cencunaica itu fresh meal pakai teh. Terus bubahnya kecil-kecil, ini brand dari Uselan ya. Uselan harganya 60 NT, 30.000 rupiah. Kita jus ya, kita minum. Alhamdulillah ya Allah. Gak iso turu kingko. Aku suka banget Uselan yang centuknya kecil teman-teman, bubahnya kecil-kecil. Bismillah. Aku dulu kan mencintai koko ya, aku sekarang mencintai Uselan. Nah aku dulu tuh inget ya, pernah diceritain sama Mbak Wati. Jadi Mbak Wati dulu itu juga pernah nggak tahu buka puasa atau pas sahur atau apa gitu makan bacang buah. Mbak Wati juga pernah sakit perut yang luar biasa. Aku kemarin tuh takut loh sebenarnya teman-teman. Aku bisa menceritakan dengan lega karena aku melaluinya. Soalnya kemarin nyonya aku tuh pucat, bibirnya sini kewering, tuh lemes. Takut aku sebenarnya.
tehnya kerasa enak banget. Harganya murah, cuma 60 NT, 30.000 rupiah. Susunya kerasa banget, aku nggak tahu fresh milk atau susu apa. Tentunya enak, kenyal banget. Silahkan teman-teman yang kerja di Taiwan, silahkan mencoba yang namanya uselan. Kira-kira video ini sampai di sini. Saya Yuk Jaya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mau dimaafkan yang sebesar-besarnya. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur, bye-bye. 我自己走路回去。我这个蛋的啦，慢，我家己坐车我吧。我调你扣，你给姐姐说不用来带我，好，不要讲说阿姨回去了，好，拜拜，下次呢？再见哦，再见改天见哦，啊，下个礼拜如果再在青冈。好，你看看包包，我会累啊。 Nulis nomor ya, wis sehat teman-teman, wis tak dusi, wis cantik ya ngono. Wis tak keramasi bersih no. Tanpa kondisioner. Nah. 533万安尼。对。12000，1万多块，因为我们昨天也是12点的时候在看医生。有可能。